Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok dengan anggota kelompok saya sendiri Karen Hapu Kirianti Lobo, Owen Alen Mira, Mila Limpele, Nikita Putri Lestari, Shalomita Kawenas, Jinia Judika Posuma, dan Agnes Agatha Putri Lakoy, serta Erika Ekaristi Victoria Lalumpande. Kami akan memaparkan forecasting penjualan atau ramalan penjualan dari produk minuman kami, yaitu Coca, selama 4 bulan dari bulan Mei sampai Agustus dengan data penjualan sebagai berikut. Yang pertama, bulan Mei dengan penjualan 155 unit, bulan Juni 180 unit, bulan Juli 217 unit, bulan Agustus 248 unit dengan harga jual 20.000 per unit. Ya, selanjutnya adalah forecasting penjualan. Kelompok kami menggunakan metode list pair. Ya, dapat dilihat bersama-sama di dalam tabel, di mana kolom Y itu adalah data yang telah dibacakan sebelumnya di soal, yaitu Mei 155, Juni 180, Juli 217, dan Agustus 248, sehingga totalnya adalah 800. Nah, untuk kolom X itu dikarenakan metode kami list pair yang genap, jadi sesuai ketentuan yang ada. Di situ didapat dilihat bahwa Mei min 3, Juni min 1, Juli 1, Agustus 3, dan totalnya adalah 0. Selanjutnya di kolom XY ini didapat dari kolom X dikali dengan kolom Y. Jadi contohnya pada bulan Mei yaitu Y 155 dan X min 3 dikalikan itu menghasilkan min 465. Dan begitu seterusnya untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, sehingga totalnya ada 316. Selanjutnya pada kolom X pangkat 2 itu didapatkan dari kolom X dikuadratkan, contohnya pada bulan Mei min 3 kuadratnya adalah 9. Begitu seterusnya untuk bulan Juni, Juli, Agustus, sehingga hasilnya ada 20. Ya, selanjutnya pada bagian ini kita mengikuti rumus yang ada, di mana untuk mencari A yaitu adalah sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y adalah 800, bisa dilihat pada tabel yang ada, dan 4 ini didapatkan dari jumlah bulan yang ada, yaitu ada 4 bulan, sehingga 800 dibagi 4 sama dengan 200 untuk yang A. Selanjutnya kita mencari B, yaitu B ini ada rumusnya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2, jadi 316 dibagi 20 sama dengan 16. Lalu kita akan mencari forecasting untuk bulan September dengan rumus A tambah B kali X. Jadi kita isi A adalah 200, B adalah 16, dan X ini adalah 5 dari kolom X, di mana sesuai dengan ketentuan yang ada adalah 5. Jadi 200 ditambah 16 kali 5 hasilnya adalah 280. Selanjutnya ada anggaran penjualan di bulan September. 280 dapat dari forecasting di bulan September dibagi 4 unit setiap minggu 70 unit. Untuk harga didapat dari harga penjualan 4 unit yaitu 20.000. Dan untuk jumlah dari unit kali harga yaitu 1.400.000. Jadi jumlah totalnya yaitu 5.600.000. Selanjutnya untuk menentukan jumlah produksi selama 4 bulan, telah diketahui persediaan akhir 60 unit, persediaan awal 40 unit, dan total penjualan selama 4 bulan 800 unit. Sehingga 800 unit ini ditambah dengan persediaan akhir 60 unit mendapat kebutuhan sebesar 860 unit. Dan 860 unit ini dikurangi dengan persediaan awal 40 unit mendapatkan jumlah produksi selama 4 bulan yaitu 820 unit. Dengan total produksi selama 4 bulan yaitu 820 unit dibagi 4 bulan, yaitu masing-masing mendapat hasil 205 unit per bulan. Sehingga 205 unit ini ditambah dengan persediaan awal 40 unit pada bulan Mei mendapat kebutuhan sebesar 245 unit. Dan dengan data yang ada penjualan sebesar 155 unit, untuk mendapatkan persediaan akhir, kebutuhan dikurangi penjualan yaitu 245 unit dikurangi 155 unit, mendapatkan persediaan akhir 90 unit, dan 90 unit ini akan menjadi persediaan awal pada bulan selanjutnya yaitu bulan Juni. Dan untuk contoh itu digunakan di bulan selanjutnya sehingga mendapatkan total penjualan 800 unit, persediaan akhir 60 unit, kebutuhan sebesar 1.168 unit, persediaan awal 40 unit, dan jumlah produksi sebesar 820 unit.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran tingkat persediaan, di mana penjualan sudah dijelaskan pada soal-soal yang sebelumnya, di mana ada 155, 180, 217, dan 248. Yang sudah diketahui adalah persediaan akhir yaitu 60 dan persediaan awal adalah 40. Selanjutnya kita mencari selisih yaitu 60 dikurangi 40 mendapat 20 dibagi dengan 4 bulan mendapat selisih 5 dialokasikan pada persediaan akhir masing-masing bulan, di mana persediaan akhir pada bulan Mei adalah 45, Juni 50, Juli 55, dan Agustus 60. Di mana untuk mengetahui produksi pada bulan Mei yaitu 200 kebutuhan dikurang dengan persediaan awal 40, maka produksi pada bulan Mei adalah 160. Untuk persediaan akhir pada bulan Mei akan menjadi persediaan awal pada bulan Juni. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya anggaran kebutuhan bahan mentah untuk rencana produksi pupuk kami yaitu 820 unit atau cup, dan untuk bahan mentah kopi jumlah yang dibutuhkan untuk 1 cup yaitu 1 unit kopi. 1 unit kopi dikali rencana produksi 820 yaitu 820 untuk kebutuhan kopi, dan kemudian untuk bahan susu karamel jumlah yang dibutuhkan untuk 1 cup koka yaitu 1 unit susu karamel, kemudian dikalikan dengan rencana produksi 820, jadi yang dibutuhkan untuk susu karamel yaitu 820. Jadi total untuk kebutuhan bahan mentah kopi dan bahan mentah susu karamel yaitu 1.640. Selanjutnya anggaran pembelian bahan mentah. Untuk bahan kopi, kebutuhan bahan yaitu 820 dan untuk persediaan akhir 70. Jadi untuk jumlah kebutuhan 820 ditambah 70 jadi 890. Dan untuk persediaan awal ada 50, jadi untuk unitnya adalah 890 dikurangi 50 jadi 840 unit. Untuk harga satuan kopi yaitu 6.000 dan total biayanya adalah 5.040.000 didapatkan dari 840 dikalikan 6.000. Begitu juga dengan anggaran pembelian bahan mentah untuk susu karamel sehingga mendapatkan total biaya 4.200.000. Baiklah, kita masuk pada anggaran tenaga kerja. Dari kelompok kami memiliki 4 departemen. Yang pertama, departemen pengisian kopi, yang kedua departemen pengisian susu, yang ketiga departemen pengemasan, dan yang keempat departemen pemasangan logo. Nah, untuk yang departemen pertama dengan rencana produksi 6, dengan DLH 2, dengan total DLH 12, dengan upah 8.000, dengan total biaya 96.000, dengan total upah 192.000. Nah, untuk departemen yang kedua dengan rencana produksi 6, dengan DLH 2, dengan total DLH 12, dengan upah 8.000, dengan total biaya 96, dengan total upah 192.000. Departemen yang ketiga dengan rencana produksi 6, dengan DLH 2, dengan total DLH 12, dengan upah 8.000, dengan total biaya 96.000, dengan total upah 192.000. Untuk yang keempat, departemen yang keempat dengan rencana produksi 6, dengan DLH 1, dengan total DLH 6, dengan upah 4.000, dengan total biaya 24.000, dengan total upah 24.000. Jadi untuk total keseluruhan dari anggaran tenaga kerja adalah 600.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik, biaya listrik kami yaitu 100.000 terdapat dalam biaya overhead tetap. Biaya transportasi 20.000 termasuk di dalam biaya overhead variabel. Biaya kemasan 12.500 termasuk dalam biaya overhead variabel. Jadi total keseluruhannya 132.500. Selanjutnya kita masuk pada laba rugi, yaitu yang pertama penjualan. Penjualan ini yaitu 16.400.000 didapat dari penjualan sebesar 820 dikali dengan harga jual 20.000. Kemudian persediaan awal didapat dari persediaan awal tadi 40 dikali 20.000 dengan harga jual 20.000 tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja overhead
itu yang sudah dihitung sebelumnya dijumlahkan, kemudian mendapat hasil 10.772.500. Kemudian penjualan yang di atas 16.400.000 dikurangi dengan 10.772.500 mendapatkan hasil 5.627.500. Sehingga kami mendapatkan laba sebesar 5.627.500. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai forecasting penjualan produk kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.